Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 456. Setelah melalui kertas, kaki Haoren sedikit sakit karena berat badan Zhao Yanzi. Tapi karena dia sangat lembut, Haoren merasa seperti memegang kucing besar di lengannya. Karena itu, Haoren sama sekali tidak merasa tidak nyaman. Ada lagi yang tidak kau mengerti. Haoren menoleh padanya dan bertanya. Zhao Yanzi berada di usia ketika dia memiliki kulit terbaik. Tidak ada cacat di wajahnya sama sekali, dan dia sehalus boneka porselen. Tidak. Dia mengangkat bahu ke arah tatapan Haoren, dan bahunya secara tidak sengaja mengenai dagu Haoren, membuatnya hampir menggigit lidahnya. Zhao Yanzi meletakkan tangannya di atas meja seperti anak kucing kecil yang gesit. Kemudian, dia melompat dari kursi Haoren ke kursinya sendiri. Tempat dia berbaring masih hangat, dan Haoren memandang Zhao Yanzi lagi dan merasa dia benar-benar tampak seperti kucing yang bahkan tidak bisa dia tangkap. Jika dia menyukaimu, dia akan tinggal sebentar. Jika dia tidak melakukannya, kamu bahkan tidak akan bisa menyentuhnya, pikir Haoren. Haoren menatap lehernya yang halus di bawah rambutnya dan bertanya, kamu telah berperilaku baik akhir-akhir ini dan telah memfokuskan studi kamu. Kamu belum berkencan dengan Ling. Petik 2. Dia punya pacar sekarang, jawab Zhao Yanzi dengan linglung saat dia mencatat jawaban yang baru saja diberikan Haoren. Di mana dia berasal? Tanya Haoren santai. Liu Yuntao, dari kelas 3. Dia sangat pandai basket, Zhao Yanzi memiringkan kepalanya saat dia menuliskan jawabannya. Perhatikan posturmu. Haoren mengulurkan tangan dan meluruskannya. Annoi, Zhao Yanzi memutar matanya ke arah Haoren. Kemudian, dia menggigit ujung pena sementara dia mengingat prosedur yang Haoren tulis untuk pertanyaan dan menulisnya kembali di atas kertasnya sendiri. Haoren duduk di sampingnya, dan dia merasa seperti dia tampak seperti anak sekolah menengah biasa baginya, apapun yang terjadi. Apakah ada surat cinta dari anak laki-laki di sekolahmu akhir-akhir ini? Haoren terus bertanya. Siapa berani? Mereka semua tahu bahwa aku punya pacar sekarang. Zhao Yanzi memindai kertas itu dengan matanya yang seperti permata hitam dan berkata dengan santai. Dia tiba-tiba menatap Haoren dan berkata, jangan salah paham. Haoren tercengang, berpikir, aku tidak punya ide. Sun Yi dari kelas 6 cukup lucu, dan dia adalah kapten tim sepak bola. Zhao Yanzi menjulurkan lidah kecilnya saat dia berkata. Aku dulu termasuk dalam tim sepak bola juga, kata Haoren. Benarkah? Zhao Yanzi mengangkat alisnya. Ya, aku adalah penjaga gawang. Mengangguk Haoren. Zhao Yanzi mendengus dan berkata, Xie Xiaofeng dari Departemen Sekolah Menengah datang ke sekolah dengan sepeda motornya setiap hari. Ada banyak gadis sekolah menengah yang menyukainya. Zhao Yanzi terus memberitahu Haoren tentang gosip di sekolah. Mungkin itu karena Ling punya pacar dan tidak ada orang lain untuk diajak ngobrol, Zhao Yanzi hanya menuangkan semuanya pada Haoren. Haoren mendengarkannya saat dia terus dan terus. Dia memang seorang gadis kecil di sekolah menengah. Akan tetapi, karakteristik dan kepribadian Haoren tidak menyarankan kepada orang-orang bahwa ia adalah seseorang yang diinginkan oleh seorang siswa sekolah menengah. Xie Xiaofeng mengundang aku ke karaoke akhir pekan ini, lanjut Zhao Yanzi. Kamu tidak bisa pergi. Teriak Haoren tanpa berpikir. Zhao Yanzi menoleh padanya. Kenapa tidak? Karena Haoren tidak tahu harus berkata apa. Sangat menyenangkan untuk bersantai setelah ujian. Ling perlu berbelanja dengan pacarnya, dan aku tidak ingin menjadi roda ketiga, kata Zhao Yanzi. Aku akan pergi bersamamu jika kamu ingin pergi karaoke, kata Haoren. Aku tidak membutuhkan perusahaanmu, Zhao Yanzi mendengus, kamu seorang paman. Haoren menunjuk pada dirinya sendiri karena dia kehilangan kata-kata. Aku akan tidur sekarang, jadi kamu harus kembali. Zhao Yanzi mendorong kursi Haoren. Dia menaruh kertas itu di tasnya. Dia mungkin akan bekerja lebih keras di sekolah itu sehari setelahnya. Zhao Yanzi berjalan ke tempat tidurnya, melepas sandalnya, dan menyelinap di bawah selimut. Haoren menghela nafas dan membuka pintu ke balkonnya. Mengusir. Dia menuju ke Universitas Samudra Timur dengan energi pedangnya. Xie Yujia belajar di gedung akademik D, jadi Haoren langsung menemuinya ketika dia kembali ke sekolah.
Dia perlu mengajari Zhao Yanzi karena finalnya akan datang. Namun, finalnya sendiri juga akan datang, jadi dia membutuhkan bimbingan dari Xie Yujia. Hao Zonghua dan Yue yang tidak pernah meminta banyak untuknya, tetapi intinya mereka adalah bahwa ia harus lulus semua mata kuliahnya. Hao Ren harus belajar keras karena dia tidak ingin dimarahi oleh orang tuanya. Ini adalah kasus yang sama dengan Zhao Yanzi. Gongzi, Lu Linlin dan Lu Lili muncul segera setelah Hao Ren masuk ke ruang kelas. Mereka memiliki buku-buku tebal dan catatan di tangan mereka. Rupanya, mereka ada di sini untuk meninjau ujian mereka juga. Little White menggoyang-goyangkan ekornya saat berlari di depan si kembar. Setelah Hao Ren berhenti mengendalikannya, Little White menjadi sangat akrab dengan semua bangunan di East Ocean University. Kadang-kadang, ia pergi ke asrama pasca sarjana untuk melihat Lu bersaudara. Kadang-kadang, ia pergi ke gedung asrama di selatan untuk menemukan Xie Yujia. Dan kadang-kadang, ia pergi ke depan perpustakaan untuk mendapatkan makanan dari para siswa. Sebagian besar gadis akrab dengan anak anjing yang berlari di sekitar kampus sekarang, dan mereka akan selalu menyimpan makanan di tas mereka jika mereka bertemu Little White. Tukang kebun sekolah akhir-akhir ini cukup sibuk karena beberapa semak tumbuh sangat gila. Dia bahkan bertanya-tanya apakah semak-semak ini bermutasi. Karena mendekati final, ruang belajar penuh sesak. Xie Yujia menyelamatkan kursi untuk Hao Ren, tetapi tidak ada kursi kosong tersisa untuk Lu Linlin dan Lu Lili. Ayo pergi ke tempat lain, kata Hao Ren. Di mana? Xie Yujia mendongak. Hao Ren tersenyum. Setengah jam kemudian, mereka berempat tiba di KTT Ethereal di Fifth Heaven. Little White pergi ke rumah anjingnya untuk menikmati kenyamanan gua pribadinya. Xie Yujia pergi ke pintu masuk lembah, dan dia memperhatikan bahwa ketiga sekte sudah meninggalkan nama mereka di papan buletin kayu yang dibuat Hao Ren. Itu berarti bahwa ketiga sekte telah mengambil misi. 100 pil pendirian yayasan level 4 adalah hadiah yang luar biasa. Meskipun ramuan spiritual level 6 sangat berharga, itu tidak berguna di tangan pembudidaya yang tidak tahu untuk membuat ramuan. Pil pendirian yayasan, di sisi lain, dapat meningkatkan peluang bagi para pembudidaya Realm Key Refinement untuk mencapai Realm pendirian yayasan. Selain itu, 100 pil pendirian Foundation level 4 akan membutuhkan sekte besar pada tahun surga kelima untuk dibuat, jadi ini memikat ketiga sekte kecil di sekitar lembah untuk mencari herbal roh level 6. Xie Yujia mengagumi Hao Ren karena datang dengan koleksi ramuan metode misi ini. Dia dulu berpikir bahwa akan sulit untuk mengumpulkan ramuan spiritual level 6. Namun, sepertinya selama dia bisa membuat pil eliksir berkualitas cukup baik, dia bisa membuat semua pembudidaya di surga kelima bekerja untuk mereka. Hao Ren cukup pintar, Xie Yujia berpikir untuk dirinya sendiri dengan riang. Dia kembali ke kediaman guanya dan melihat mutiara malam berukuran 16 angsa Hao Ren dan saudari Lu ditempatkan di atap, menerangi bagian dalam. Letakkan tirai lain di sini. Hao Ren memakukan sepotong kain biru di pintu masuk guanya. Zhao Yanzi mengambil jubah dari tas penyimpanan pembudidaya surga kelima, dan Hao Ren merobeknya dan memodifikasinya menjadi tirai. Hao Ren meletakkan meja batu di tengah dan meletakkan 4 kursi di sekitarnya. Kemudian, ruang belajar yang tenang dan nyaman telah dibuat. Hao Ren merenovasi gua ke ruang belajar kecil mereka sendiri, dan Xie Yujia melihat ke bawah dan tertawa, berpikir, meskipun Hao Ren tampak canggung, dia cukup pandai mengatur suasana hati. Aku meminta Malina untuk membuat salinan materi studi untuk Zhao Jiayi dan teman-teman. Salinan ini untuk kamu, dan aku telah menyoroti semua poin kunci saat aku menunggu kamu. Xie Yujia mengambil salinan tebal bahan pelajaran dari tasnya dan meletakkannya di atas meja batu. Hao Ren membukanya dan melihat bagian yang disorot tepat di halaman. Salinannya adalah versi lanjutan, yang dibuat oleh Xie Yujia sedangkan salinan Zhao Jiayi dan orang-orang yang diperebutkan adalah versi asli. Juga, Xie Yujia sedang belajar bersamanya, jadi dia bisa menjawab pertanyaannya setiap kali dia bertemu satu. Lu Linlin dan Lu Lili agak cemburu ketika mereka melihat seberapa siap Xie Yujia. Mereka menyesal mendengarkan Lu Qing dan memasuki program film, yang tidak terlalu menegangkan. Jika mereka berada di program yang sama dengan Hao Ren, mereka bisa memanfaatkan materi yang sama. Linlin dan Lili, kalian bisa bertanya pada Yujia atau aku jika kamu juga memiliki pertanyaan, kata Hao Ren kepada mereka. Terima kasih, Gongzi. Mereka berdua mengangguk. Lu Linlin bukan gadis kecil. Dia menyadari bahwa Hao Ren tidak mencoba memata-matai mereka dengan energi pedangnya secara sengaja. Karenanya,
dia tidak kesal lagi. Hao Ren, di sisi lain, merasa menyesal tentang hal itu, jadi dia memutuskan untuk membawa mereka bersama untuk sesi peninjauan akhir ini. Lu Linlin dan Lu Lili mengagumi kehidupan biasa ini. Mereka merasa lebih dekat dengan Hao Ren karena mereka bertindak lebih seperti manusia. Menurut pendapat kakak beradik Lu, Hao Ren lebih malu daripada bodoh. Hao Ren tahu tentang semua yang telah mereka lakukan, dan mereka menganggapnya lucu untuk itu. Sementara itu, seorang gadis muda duduk di tempat tidur batu yang tertutup jerami dengan gaun sutra kuning muda. Dia berada di gunung belakang sekte Gunung Langit di surga ke-6, dan dia terus menyodok kedua orangan sawah di tangannya dengan pisau kecil. Menyesatkan. Aku akan memotongmu ketika aku keluar dari sini. Dia mengertakkan gigi putih mutiara saat dia menusuk. Beraninya kau mengambil giokku. Beraninya kau mengambil giokku. Ada lapisan cahaya putih di atas pintu masuk guanya. Itu adalah formasi arai dari sekte gunung-gunung, formasi arai Tiangang. Dia akan terkejut begitu dia meletakkan jarinya di atasnya, apalagi melewatinya. Pada saat ini, Zhao Yanzi memiliki batu giok yang indah dan halus dari Duan Yao di lehernya. Dia tertidur lelap, dan dia tidak tahu bahwa itu adalah sepasang batu giok, dan Duan Yao dapat menemukannya dengan yang dia tinggalkan. Bab 457. Dalam beberapa hari berikutnya, Zhao Yanzi, Hao Ren, Xie Yujia, dan saudari Lu semua sibuk belajar. Kehidupan universitas yang santai tiba-tiba menjadi intens. Hao Ren memastikan untuk menghadiri kelas ulasan untuk setiap kursus selama minggu terakhir sekolah. Kemudian, dia akan menuju ke rumah Zhao Yanzi di sore hari untuk sesi lesnya. Di malam hari, ia akan naik ke surga kelima untuk pergi melalui semua konsep kunci dengan Xie Yujia serta membantu si kembar dengan bahasa Inggris universitas mereka. Xie Yujia juga akan menemukan waktu untuk mendapatkan beberapa instruksi dari Su Han di kantornya. Nilainya sangat bagus, jadi dia tidak khawatir tentang ujian sama sekali. Instruksi kultivasi yang diberikan Su Han, di sisi lain, lebih penting baginya. Satu-satunya hal yang membawa kegembiraan ke atmosfer menjejalkan pra-ujian adalah penampilan Su Han. Su Han ada di sini. Orang-orang di trotoar berteriak. Su Han mengabaikan mereka dengan folder di bawah lengannya. Sepatu hak tingginya mengeluarkan serangkaian suara tajam saat dia berjalan ke gedung akademik dari gedung administrasi. Kakinya yang ramping memikat di bawah rok falbala berwarna coklat muda, dan kemeja biru tipisnya menekankan tubuh dewasanya. Tombol-tombol itu sepertinya sulit mengunci auranya yang kuat di dalam. Pil kecantikan yang diberikan Xie Yujia kepadanya bekerja sangat baik. Meskipun kultivasi dapat memberdayakan tubuhnya sampai tingkat tertentu, Su Han memiliki pola makan yang buruk karena dia tidak tahu cara memasak dan terlalu malas untuk makan di luar. Pil kecantikan tidak hanya membuat wajahnya cantik tetapi juga memperbaiki tubuhnya. Tidak heran itu adalah ramuan suci bagi pembudidaya perempuan. Su Han berjalan ke gedung akademik di bawah tatapan para lelaki yang bersinar. Kemudian, dia menaiki tangga dan berjalan ke ruang kelas. Orang-orang di kelas semuanya terengah-engah. Su Han tampak lebih cantik setelah seminggu. Ini adalah kelas ulasan terakhir, Su Han memindai semua orang dengan matanya yang dingin ketika dia meletakkan foldernya di podium. Apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku lakukan, Zhou Liren meremas dan memegang lengan Hao Ren. Dia hampir menangis, aku tidak bisa melihat Su Han lagi. Ini adalah kelas terakhirnya, Week Optical Signal Processing, dan beberapa orang datang ke ruang kelas untuk duduk 4 jam sebelum kelas dimulai. Zhou Liren adalah penggemar hardcore Su Han, namun ia hanya mendapat kursi baris tengah. Hao Ren menatap Su Han dan menemukannya lebih menawan dari sebelumnya. Kulitnya menjadi lebih halus, dan matanya menjadi lebih cerah. Su Han sudah sangat cantik, tapi dia bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Tidak heran dia mengambil napas para lelaki. Ada banyak konten, jadi kita akan melewatkan jeda, kata Su Han dingin ketika dia membuka materi, pertama-tama, detektor fotolistrik. Para lelaki tidak ingin melewatkan 1 menit pun menonton Su Han, jadi mereka tidak punya masalah dengan melewatkan istirahat. Zhou Liren duduk di samping Hao Ren dengan lengannya di sekitar lengan Hao Ren. Dia menatap Su Han seolah kecantikannya memabukkan dirinya, dan dia memegang lengan Hao Ren erat seolah itu adalah lengan Su Han. Itu membuat Hao Ren merasa jijik, jadi dia segera mengambil lengannya. 2 jam berlalu dengan cepat. Su Han menutup foldernya dan berkata, itu adalah akhir semester ini. Dia memperbaiki rambut longgar di belakang telinganya dan melihat sekeliling kelas dengan matanya yang jernih namun dingin.
Langkah menawan namun langsung ini mengejutkan semua pria. Ketika semua orang menunggunya mengucapkan semoga berhasil pada ujian, dia berkata dengan ringan, ikut aku, Hao Ren. Tik, tok, semua orang bisa mendengar jam berdetak. Oh, Hao Ren berdiri dan berjalan mengitari meja ke pintu. Su-han dan Hao Ren berjalan keluar dari ruang kelas berdampingan. Sial, orang-orang itu menggeram di ruang kelas. Xie Yujia, yang duduk di barisan terakhir, tersenyum. Jika dia ingin membuat semua pria tergila-gila padanya, dia harus mencapai tingkat kian seperti Su-han. Apa? Ada apa? Hao Ren bertanya pada Su-han ketika mereka keluar dari ruang kelas. Meskipun Su-han cantik, Hao Ren bisa mengendalikan dirinya lebih baik karena dia adalah seorang kultivator tingkat gen. Namun, siapapun akan merasa gugup ketika mereka sedekat ini dengan Su-han. Kamu pergi ke Kunlun? Tanya Su-han saat dia menuju tangga. Hao Ren menatapnya dengan takut-takut dan bertanya, mengapa kamu tiba-tiba bertanya tentang ini? Su-han melirik Hao Ren dengan matanya yang indah dan berkata, seorang kultivator rilem formasi jiwa muncul di kuil Dewa Naga kemarin dan melukai selusin inspektur. Dia mengumumkan bahwa tidak ada inspektur yang diizinkan bertemu dengan Kunlun lagi. Petik 2. Hati Hao Ren tenggelam setelah mendengar tentang ini. Penanam rilem jiwa formasi itu pasti kesal ketika seorang inspektur berlari ke wilayahnya setelah ia keluar dari budidaya pengasingan. Yang paling penting, Xie Yujia melukai selusin muridnya yang berpatroli. Karena dia tidak bisa melakukan apapun pada Xie Yujia, dia memutuskan untuk kembali ke kuil Dewa Naga. Sebagai kultivator rilem formasi jiwa, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Kultivator dari Kunlun ini bersenang-senang di kuil Dewa Naga karena suasana hatinya sedang buruk. Su-han berjalan menuruni tangga. Dia tidak mengenakan stoking apapun, tetapi kakinya terlihat lebih cantik daripada gadis-gadis dengan stoking. Kulitnya yang seperti batu giok membuat orang bertanya-tanya apakah dia diukir dari batu giok. Kuil Naga Dewa ingin melihat ke dalam masalah ini, jadi aku bertanya-tanya apakah kamu telah pergi ke Kunlun, lanjut Su-han. Kenapa aku melakukan itu? Hao Ren berkata segera. Dia tampak sangat serius sehingga sepertinya dia benar-benar marah pada inspektur itu juga. Su-han mencapai titik balik tangga. Dia berjinjit dan berbalik ke Hao Ren. Berhenti berpura-pura. Aku tahu itu kamu. Hao Ren kehilangan kata-kata. Keterampilan aktingnya tidak cukup baik untuk menipu Su-han. Kamu cukup berani untuk menerobos ke Gunung Kunlun. Su-han terus berjalan menuruni tangga. Aku ditendang keluar sebelum aku masuk, jawab Hao Ren. Kuil Dewa Naga memiliki perjanjian dengan Gunung Kunlun. Pembudidaya naga biasa tidak diizinkan di dekat Gunung Kunlun. Mereka yang masuk tanpa izin akan segera dibunuh. Para inspektur dapat melewati Kunlun jika terjadi keadaan darurat. Namun, mereka harus tetap di surga pertama ketika mereka lewat. Sementara itu, para peladang dari Kunlun tidak bisa meninggalkan gunung secara acak dan tidak bisa membunuh inspektur, kata Su-han. Manual itu tidak menyebutkan itu, kata Hao Ren. Kuil Dewa Naga tidak akan menyebut Kunlun di depan umum, tetapi inspektur tidak diizinkan di dekat daerah itu. Kamu hanya seorang kultivator tingkat gen, dan kamu menerobos masuk ke Kunlun sebagai inspektur. Tidak heran kalau kultivator rilem formasi jiwa menjadi sangat marah dan memberikan banyak tekanan pada kuil Dewa Naga, kata Su-han ringan ketika dia keluar dari gedung akademik. Hao Ren berpikir, ada yang lebih dari itu, dia pasti marah karena Xie Yujia juga mengambil 3 jenis ramuan spiritual darinya. Semua siswa melihat ketika Hao Ren dan Su-han keluar dari gedung akademik bersama. Hao Ren, karakter populer, sangat dekat dengan Su-han, dan seluruh sekolah telah bergosip tentang hal itu. Beberapa orang mengaguminya, dan beberapa orang iri padanya. Namun, Huang Suji adalah satu-satunya yang muncul untuk mengajar Hao Ren pelajaran. Beberapa profesor pria yang lebih muda bersatu dan mencoba menghukum Hao Ren, tetapi mereka membatalkan rencana mereka ketika mereka mengetahui bahwa Hao Zonghua adalah ayah Hao Ren. Aku akan berpura-pura tidak tahu apa-apa tentang kamu pergi ke Kunlun. Tapi di masa depan, Su-han menoleh ke Hao Ren dan berkata, bahwa aku bersamamu. Oke, Hao Ren setuju, bingung. Su-han tampak sangat kedinginan, tetapi dia melindungi Hao Ren dalam banyak hal. Dia bukan orang yang pemalu, dan dia juga tertarik dengan Kunlun. Namun, dia lebih tertarik pada Nine Dragon Palace dibandingkan. Hao Ren berjanji untuk pergi ke sana bersamanya, dan dia tidak pernah lupa tentang serangan menyakitkan dari Qiu Niu. Itu saja. Kamu bisa pergi sekarang,
Su Han melambai santai dan menuju ke gedung administrasi. Hao Ren berdiri di pintu, memperhatikan Su Han saat dia berjalan pergi. Dia menyadari bahwa sulit untuk mengetahui apa yang dipikirkan wanita cantik ini. Dia sudah pergi, dan kamu masih mencari. Zhao Jiayi tiba-tiba melingkarkan lengannya di leher Hao Ren dari belakang. Zhao Jiayi juga cukup cemburu dengan Hao Ren. Hao Ren tampaknya menjadi pria biasa, namun banyak gadis cantik tiba-tiba menyukainya. Apakah semua keberuntungannya tiba-tiba tiba? Pikir Zhao Jiayi. Hao Ren melepaskan lengan tebal Zhao Jiayi dan berkata, apakah kamu akan baik-baik saja dalam ujian? Bukan masalah. Aku membuat salinan catatan Xie Yujia. Zhao Jiayi menekan punggung Hao Ren seperti batu. Hao Ren meraih tangan kanan Zhao Jiayi dan melemparkannya ke atas bahunya. Zhao Jiayi mendarat dengan mantap dan memukul dada Hao Ren dengan keras. Kejuaraan ini pada tanggal 20 di Yanjing. Kamu harus datang dan menonton. Oke. Hao Ren pasti pergi. Bahkan jika dia menjadi master tingkat Qian di masa depan, dia tidak akan melupakan teman baik seperti Zhao Jiayi. Aku akan melakukan all-nighter dengan kalian malam ini. Hao Ren merindukan saat-saat mereka belajar bersama di asrama. Akhirnya menjadi manusia, kan? Zhao Jiayi mengetuk bahu Hao Ren. Final Hao Ren akan berlangsung di minggu berikutnya. East Ocean University mengizinkan siswa untuk memilih mata kuliah pilihan mereka sendiri. Oleh karena itu, semua ujian kursus umum tersebar sepanjang hari ujian. Oleh karena itu, sebagian besar siswa menjalani ujian selama 5 hingga 6 hari. Dibandingkan dengan pengaturan mereka, ujian kelas 8 Zhao Yanzi jauh lebih sederhana. Matematika, sejarah, fisika, Cina, Inggris, politik, biologi, geografi, dan kimia akan berlangsung satu demi satu pada hari Kamis dan Jumat, dan ia akan selesai setelah itu. Setelah seharian ujian, Zhao Yanzi menghela napas dalam-dalam setelah gurunya mengambil kertas ujian kimia. Kemudian, dia menaruh kotak pensilnya di tasnya. Dia ingin berbicara dengan Ling tentang beberapa pertanyaan, tetapi Ling sudah berlari ke kelas 3, di sebelah, untuk melihat pacarnya. Tidak manusiawi, gumam Zhao Yanzi. Dia mengambil ranselnya dan berjalan ke gerbang sekolah. Vroom, vroom. Sebuah sepeda motor perak melewati Zhao Yanzi dan menghalangi jalannya tiba-tiba. Pengemudi itu melepas helmnya dan tersenyum dengan tampan. Dia menunjuk kursi belakang dengan ibu jarinya dan berkata, naik. Wah, gadis-gadis di sekitarnya tidak bisa membantu tetapi berseru. Xie Xiaofeng, siswa sekolah menengah yang tampan, mengejar Zhao Yanzi. So, sebuah kendaraan tiba-tiba berhenti di luar Lingzhou Middle School. Berbunyi, berbunyi. Hao Ren duduk di Ferrari convertible di kemeja hitam putih yang dia pilih secara khusus. Dia melirik Zhao Yanzi dan menunjuk ke kursi penumpang, masuk. Bab 458. Tepat ketika Zhao Yanzi hendak pergi berkeliling motor perak dengan kesal, dia melihat Hao Ren. Seperti burung kecil yang tiba-tiba menjadi bahagia, dia diliputi kegembiraan. Dia mengayunkan ranselnya dan berlari keluar gerbang. Kemudian, dia membuka pintu Ferrari dan duduk. Siswa sekolah menengah di atas sepeda motor terkejut. Sepeda motor Yamaha-nya yang ditingkatkan bernilai puluhan ribu yuan, dan itu adalah sesuatu yang bisa ia gunakan untuk pamer di sekolah. Namun, itu tidak seberapa dibandingkan dengan Ferrari. Siswa SMA ini berusaha mempertahankan ketenangannya di atas sepeda motor, tetapi dia hanya bisa diam-diam melihat Zhao Yanzi terbang ke Ferrari seperti burung kecil. Setiap siswa di gerbang, terlepas dari nilai mereka, menyaksikan bagaimana Hao Ren menjemput Zhao Yanzi dengan Ferrari. Itu pacar Zhao Yanzi. Seberapa kaya? Anak kaya generasi kedua yang manja, tapi dia sebenarnya cukup tampan. Ini pertama kalinya aku melihat ini. Aku mendengar bahwa mereka berciuman di depan gedung akademik. Sumber berita kamu sudah sangat tua. Dia sudah datang ke sekolah kami berkali-kali. Aku mendengar dia pergi ke SMA North City First. Gosip menyebar dengan cepat di gerbang depan sekolah. Saat mesin mobil menderu, Hao Ren menyalakan Ferrari dan melaju pergi. Zhao Yanzi tampak sebahagia bunga yang mekar. Dia memeluk ranselnya dan bersandar di kursi mobil. Bagaimana ujianmu? Tanya Hao Ren padanya. Mereka baik-baik saja, jawab Zhao Yanzi malas. Karena dia menyelesaikan semua ujiannya, dia tidak ingin memikirkannya lagi. Zhao Yanzi adalah tipe orang seperti itu. Dia menutup matanya dan rileks saat angin berhembus ke wajahnya. Dia mengencangkan kakinya dan mengangkat lengannya tinggi untuk meregangkan. Hei!
Zhao Yanzi tiba-tiba membuka matanya yang tertutup dan berbalik untuk meminta Hao Ren, mengapa kamu tiba-tiba datang menjemputku? Ibumu menyuruhku menjemputmu, jawab Hao Ren. Zhao Yanzi tiba-tiba cemberut dan terlihat sangat tidak bahagia. Aku hanya bercanda. Hao Ren melihat ekspresinya dan tidak bisa menahan tawa. Aku menjemputmu karena aku mau. Zhao Yanzi menoleh dengan penglihatan tepi saat dia meragukan kata-katanya. Dering, 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 teleponnya di tasnya tiba-tiba berdering, dan dia meletakkan tangannya di tasnya untuk mengambilnya. Bu, di mana kamu? Aku tidak melihat kamu di gerbang depan, kata Zhao Hongyu melalui telepon. Bu, Paman, Hao Ren sudah menjemputku. Zhao Yanzi menjawab. Oh, aku bertanya-tanya mengapa kamu menghilang. Aku pikir kamu pergi ke karaoke dengan teman sekelas kamu lagi. Lalu, aku akan pulang saja. Minta Ren untuk datang makan malam, Zhao Hongyu menghela nafas dan menutup telepon. Dia tahu bahwa Zhao Yanzi menyelesaikan ujiannya hari ini, jadi dia datang menjemputnya dari sekolah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Hao Ren akan selangkah lebih maju darinya. Zhao Yanzi meletakkan teleponnya kembali ke dalam tasnya. Kemudian, dia berbalik ke Hao Ren dan akhirnya percaya bahwa dia datang untuk menjemputnya atas kehendaknya sendiri. Hao Ren tidak hanya mencuci mobilnya, tetapi dia juga membersihkan dirinya dengan baik. Dia mengenakan kemeja hitam dan putih, yang membuatnya terlihat sangat berkelas, dan rambut bersihnya yang sedikit berantakan terlihat berkilau. Ada satu kata yang dapat digunakan untuk menggambarkan Hao Ren hari ini, dan itu adalah tampan. Pada usia Zhao Yanzi, wajar baginya untuk menjadi sedikit sia-sia. Dia senang ketika Hao Ren berpakaian dan mengendarai Ferrari untuk menjemputnya. Dia tidak peduli jika Hao Ren menimbulkan keributan ketika dia muncul. Ujian telah berakhir, dan musim panas telah dimulai. Tidak ada yang akan mengingat ini 2 bulan kemudian. Di mana kita harus pergi? Tanya Hao Ren sambil mengemudi. Ayo main game, kata Zhao Yanzi saat matanya menyala. Dia tahu bahwa Hao Ren akan mengikuti ujian universitas minggu depan, tetapi bermain pasti lebih penting baginya sekarang. Oke, Hao Ren tahu game apa yang dibicarakan Zhao Yanzi. Dia meringankan menekan kakinya di pedal gas, dan Ferrari melaju menuju pusat kota. Hao Ren parkir di jalan di seberang gedung bisnis persahabatan, dan keduanya turun dari mobil dan berjalan menuju gedung menarik banyak perhatian. Ferrari itu sangat menarik perhatian. Juga, Zhao Yanzi mengenakan seragam sekolah dan ransel, jadi itu secara alami menarik perhatian juga. Seragam sekolahnya yang berwarna biru muda berkibar-kibar tertiup angin, dan tanda yang bertuliskan, kelas 8, kelas UAUA, Zhao Yanzi, ada di dadanya. Orang-orang yang seumuran dengan Hao Ren sangat iri padanya karena dia bersama seorang gadis yang muda dan energik. Binatang seperti itu, mereka memelototi Hao Ren dan mengumpat di dalam. Ayo pergi. Ayo pergi. Zhao Yanzi ingin bersantai setelah ujian, jadi dia menarik Hao Ren ke ruang bawah tanah gedung bisnis persahabatan. Karena itu hari Jumat malam, ada cukup banyak anak muda di taman arcade di Friendship Business Building. Zhao Yanzi menarik Hao Ren ke dalam gedung dan dengan cepat melepas label namanya sebelum melemparkannya ke dalam tasnya. Namun, desain seragam sekolahnya membuka identitasnya sebagai siswa sekolah menengah segera. Hao Ren mengeluarkan 100 yuan untuk ditukar dengan token game, dan dia memberi setengah kepada Zhao Yanzi. Namun, Zhao Yanzi tidak tertarik pada permainan drum dan menari. Alih-alih, dia suka game pertempuran. Dia langsung menuju ke Street Fighter dan memasukkan beberapa token. Pria yang sedang merokok dan bermain game dengan lancar melihat penantang baru di sebelahnya. Dia menggedor tombol dengan tangan kanannya dan memilih 3 karakter. Zhao Yanzi menatap layar untuk sementara waktu dan memilih 3 karakter wanita. Paman, bantu bawa ini untukku. Zhao Yanzi menyerahkan ranselnya ke Hao Ren. Kemudian, dia menatap layar dengan fokus yang kuat dan memutuskan urutan karakternya untuk pertarungan. Siap, pergi. Zhao Yanzi memegang joystick dengan tangan kiri dan memindahkannya dengan cepat, dan tangan kirinya ada di tombol. Pa. Jari-jarinya bergerak lebih cepat daripada jika dia bermain piano. Pria yang merokok bahkan tidak bisa lagi memegang rokok di mulutnya. Rokok jatuh ke tanah, dan pria itu meletakkan kaki kanannya di kursi. Dia bersandar sangat dekat ke mesin dan mencoba yang terbaik. Kamu menang. Zhao Yanzi dengan mudah mengalahkan lawan.
Pria itu berbalik dan menatap Zhao Yanzi hanya untuk mengetahui bahwa orang yang memukulnya adalah seorang gadis kecil yang masih di sekolah menengah, dan gadis ini bahkan terlihat sangat murni. "Paman, ingin bermain?" tanya Zhao Yanzi saat dia berbalik dan menatap Hao Ren. Hao Ren menggelengkan kepalanya saat dia memegang ransel pinknya di samping. Dia mengerti bahwa bermain game tidak berarti bermain game di kafe internet untuknya. Namun, dia tidak berpikir Zhao Yanzi akan begitu mahir dalam permainan Street Fighter. Itu tidak sesuai dengan kepribadiannya. Sebaliknya, itu membuatnya tampak seperti gadis muda seperti gangster. Dari betapa lancarnya dia dengan kontrol, orang bisa mengatakan bahwa dia sering datang ke sini. Dari King of Fighters 97 ke Street Fight, dan dari Blade terakhir ke Samurai Spirit, Zhao Yanzi memainkan semuanya. Hanya beberapa yang benar-benar tuan yang bisa mengalahkannya. Kalau tidak, dia mengalahkan mereka semua. "Paman, mengapa kamu hanya mengawasiku?" Zhao Yanzi memenangkan pertarungan terakhir dan menatap Hao Ren dengan sedikit ketidakpuasan. "Itu karena aku tidak bisa mengalahkanmu," kata Hao Ren. Hao Ren melihat sekeliling dan melihat banyak pria menatapnya dengan permusuhan. Zhao Yanzi pergi ke telepon dan mengalahkan orang-orang secara berurutan. Itu cukup memprovokasi. "Baik, ayo bermain sesuatu yang lain." Zhao Yanzi berkata dengan gembira sambil menyeret Hao Ren ke deretan mesin arcade lainnya. Baris ini terdiri dari game penembak vertikal. Hao Ren lebih baik dalam hal ini, jadi dia duduk di salah satu dari mereka. Dang, Zhao Yanzi memasukkan beberapa token game ke dalam mesin dan memilih pesawat. Hao Ren memilih pesawat lain, dan dua pesawat yang mereka pilih muncul di layar. "Aku pasti lebih baik darimu dalam hal ini," kata Hao Ren. Dia biasa pergi dan bermain game ini dengan teman-temannya di sekolah menengah, jadi dia yakin bahwa metode menghindari peluru lebih unggul. Namun, seiring berjalannya permainan, ia menyadari bahwa bukan itu masalahnya. "Dami, aku harus pergi dan menyelamatkan kamu." Petik 2. Zhao Yanzi menghindari peluru hujan dengan mudah dan kemudian pergi untuk membantu Hao Ren untuk melawan musuh di depannya. Semakin banyak orang datang untuk menonton mereka bermain karena permainan ini sangat sulit. Pada tahap terakhir, peluru memenuhi layar, jadi itu adalah hal yang luar biasa untuk dilihat. "Dami, gunakan bomnya." Zhao Yanzi mengendalikan pesawatnya sendiri tetapi tidak bisa membantu tetapi mencapai kontrol Hao Ren. Hao Ren bingung ketika dia melihat layar penuh peluru, tapi Zhao Yanzi tidak peduli berapa banyak orang yang memperhatikannya dan terus memanggilnya, boneka. Bang, itu adalah suara dari pesawat bos berukuran raksasa terakhir yang meledak, dan Zhao Yanzi telah membawa Hao Ren dan berhasil mengalahkan permainan. Wow, kerumunan di belakang berseru. Zhao Yanzi tersenyum gembira. Dia mengambil tasnya dan kemudian menyeret Hao Ren ke deretan game lain dengan meraih pergelangan tangannya. Hao Ren bukan tandingannya, tetapi mereka berkoordinasi dengan baik. "Terlalu banyak tekanan bermain denganmu. Aku hanya akan membeli minuman untuk kita." Hao Ren menyeka keringat di telapak tangannya dan berjalan ke meja layanan untuk membeli beberapa minuman. Tepat ketika Hao Ren membawa kembali 2 botol minuman, dia melihat seorang pria botak yang duduk di sebelah Zhao Yanzi dan mencoba berbicara dengannya. "Minuman." Hao Ren meletakkan 2 botol minuman di stasiun kontrol mesin arcade. "Kamu," pria botak menatap Hao Ren dengan kejam. Dia baru saja akan berdiri ketika Hao Ren meletakkan tangan kanannya di bahu mantan, memaksanya untuk duduk. "Aku bilang pacarku benar-benar kuat." Zhao Yanzi memutar matanya pada pria botak ini, dan dia juga mengetuk kepalanya dengan tinjunya. Dia memegang setengah kantong token permainan, dan mereka meninggalkan bekas di kepala pria botak ini. Kemudian, Zhao Yanzi menendang kursi pria itu, dan kursi itu tergelincir setengah meter jauhnya, menyebabkan pria botak itu jatuh ke lantai yang sedingin es. Melihat seberapa cepat gerakan Zhao Yanzi, Hao Ren tahu itu bukan ide yang baik untuk mendapatkan sisi buruknya. Jika bukan karena Zhao Hongyu mengawasi Zhao Yanzi, Hao Ren mungkin akan ditendang oleh Zhao Yanzi sejak lama di rumah. Pria botak itu jatuh ke tanah, dan beberapa pria lain datang, mengelilingi mereka. Hao Ren memegang 2 kepalan tangan dan membidik dada mereka, menakuti mereka. Kemudian, Zhao Yanzi membawa tas punggungnya dan meninggalkan daerah ini yang dipenuhi dengan asap dengan Hao Ren. Sebelum Zhao Yanzi kehilangan inti naganya, dia berada di tingkat Zen. Karena itu, dia tidak takut pada gangster ini.
Di luar mesin arcade pertempuran dan perang ada beberapa mesin arcade, dan ada banyak game yang dirancang untuk pasangan. Hao Ren melihat banyak token permainan yang dia dan Zhao Yanzi telah tinggalkan dan bertanya, apakah kamu ingin? Siapa yang akan memainkan permainan anak-anak ini? Zhao Yanzi segera merespons. Hao Ren hampir merasa ingin menangis. Dia sebenarnya ingin bermain, tapi dia disebut kekanak-kanakan oleh seorang siswa sekolah menengah. Zhao Yanzi meraih token permainan dari Hao Ren dan memberikan tokennya dan Hao Ren kepada seorang gadis yang terlihat baik. Ini dia. Gadis itu memegang 2 kantong token gaming karena dia sangat bingung. Zhao Yanzi menyeret Hao Ren ke taman arcade tapi kemudian menyeretnya keluar. Lantai atas Friendship Business Building memiliki banyak toko retail, jadi Hao Ren berpikir sebentar dan bertanya, mengapa aku tidak membelikanmu pakaian? Zhao Yanzi memutar matanya pada Hao Ren dan berkata, siapa yang ingin membeli pakaian? Aku lapar, dan aku ingin pulang dan makan malam. Petik 2. Sai, Hao Ren menghela nafas ringan dan menariknya keluar dari gedung. Zhao Yanzi ramping, tapi dia mulai tumbuh lebih tinggi. Meskipun dia mengenakan seragam sekolahnya, orang bisa melihat bentuk tubuhnya yang bagus. Dia berada di usia di mana dia tidak perlu peduli tentang penumpukan lemak tubuh, jadi dia tidak perlu repot dengan diet. Juga, Zhao Yanzi adalah atlet hebat di sekolah. Kuncir kudanya tidak pendek atau panjang, dan bergoyang saat dia berjalan. Tidak ada yang bisa berpikir bahwa gadis sekolah menengah yang terlihat seperti murid yang baik ini hanya mengalahkan begitu banyak pria di game arcade. Beberapa anak muda memandangi mobil Ferrari yang diparkir dan memikirkan siapa pemiliknya. Hao Ren membawa Zhao Yanzi ke mobil, dan mereka membuka pintu dan masuk. Para penonton semua memandangi mereka dengan kaget. Hao Ren memutar setir, dan mobil berlari keluar dari tempat parkir. Ferrari yang harganya sangat mahal memang berbeda ketika diboyong. Ah, Zhao Yanzi menghela napas dalam-dalam karena dia sangat santai dan meletakkan tasnya di pangkuannya lagi. Hao Ren menatapnya dan berpikir, jika dia melakukan setengah dari upaya yang dia investasikan ke dalam game untuk belajar, aku tidak perlu mengajari dia. Namun, dia cukup senang ketika dia memikirkan pengalaman bermain game barusan. Mereka telah bermain 1 jam penuh dalam permainan menembak pesawat vertikal, dan semua hal kecil seperti bagaimana Zhao Yanzi mengeluh dan bagaimana dia tersenyum membuatnya menarik. Dia tidak hanya memiliki kekurangan, Hao Ren berhenti di lampu merah dan berbalik untuk melihat sisi kiri wajah Zhao Yanzi. Ada tali merah longgar di dekat lehernya, dan Hao Ren tidak banyak berpikir dan mengulurkan tangan untuk itu. Pak! Zhao Yanzi bergegas dan menamparkan tangan Hao Ren. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan Hao Ren tiba-tiba menyadari bahwa arah tangannya bergerak ke arah dadanya. Apa yang menggantung di lehermu? Tanya Hao Ren dengan canggung. Zhao Yanzi melihat ke bawah dan menarik benang merah keluar. Di bagian bawah tali tergantung liontin batu giok. Hao Ren meraih liontin batu giok dan melihat dengan cermat. Dia merasakan betapa halusnya di satu sisi dan melihat ukiran kepala singa di sisi lain. Ukiran itu sangat halus dan dilakukan dengan baik, dan itu juga diisi dengan esensi alam. Liontin giok ini adalah yang didapat Zhao Yanzi dari Duan Yao. Jika seseorang mengenakan liontin giok ini saat bercocok tanam, itu bisa membantu dengan baik konsentrasi dan kecepatan budidaya. Di. Mobil di belakang mereka membunyikan klakson. Hao Ren melihat bahwa lampu merah di depan mereka telah berubah menjadi hijau, dan dia juga melihat pengemudi di belakang mereka memandangnya dengan aneh dari kaca spion. Hao Ren memperhatikan bagaimana dia condong ke arah Zhao Yanzi dengan tangannya di depan lehernya yang memegang liontin giok. Kursi diblokir detail nyata dari situasi, sehingga mobil di belakang mereka mungkin membayangkan pemandangan yang berbeda. Wajah Hao Ren memerah setengah, dan dia menginjak pedal gas dan berlari melintasi persimpangan. Apa yang kamu bip? Zhao Yanzi berbalik dan melihat mobil di belakang mereka dengan ketidakpuasan. Bagus bahwa dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tepat ketika Hao Ren akan parkir di jalan di depan rumah Zhao Yanzi, dia memperhatikan bahwa sudah penuh dengan puluhan Mercedes dari provinsi-provinsi yang diparkir di sana. Bab 459. Ada beberapa keluarga lain di sekitar rumah Zhao Yanzi, tetapi Mercedes semua memarkirnya di sekitar rumah Zhao Yanzi. Mereka jelas adalah tamu keluarganya. Siapa orang-orang ini? Baik Hao Ren dan Zhao Yanzi bingung. Hao Ren memarkir mobil di samping dan bergegas masuk untuk melihat apa yang terjadi.
Mungkin tidak ada orang yang cukup berani untuk bertarung di rumah East Ocean Dragon King di darat karena East Ocean City berada di bawah yurisdiksi Hao Ren dan Su Han. Bu, aku di rumah. Zhao Yanzi sedikit khawatir, jadi dia berteriak keras ketika dia membuka gerbang utama. Masuk, kata Zhao Hongyu dari dalam. Zhao Yanzi merasa lega, dan dia mengambil kuncinya untuk membuka pintu. Namun, dia pintar dengan tindakannya sehingga dia akan bisa bertindak jika ada yang salah dan memberi Hao Ren waktu untuk mempersiapkan pertempuran. Rumah itu dipenuhi dengan puluhan orang asing. Ada beberapa orang tua dan juga orang setengah baya, dan ada juga kotak-kotak berat di lantai ruang tamu. Ini putri aku Zhao Yanzi, dan ini adalah Fuma dari klan naga kami, Hao Ren. Zhao Guang memperkenalkan mereka kepada semua orang. Dia terlihat cemerlang dan penuh potensi, mereka pasangan yang sempurna. Banyak pujian membanjiri ruangan. Hao Ren mengenali orang yang berdiri di samping Zhao Guang. Dia adalah penatua unsur kayu dari Gunung Yuhuang yang muncul di ujian umum kuil naga dewa, dan orang di sebelah penatua ini adalah pembudidaya unsur kayu yang terluka parah. Penanam unsur kayu terlihat jauh lebih baik setelah beristirahat tetapi masih agak pucat. Sepertinya penatua pertama Gunung Yuhuang bergegas ke sini untuk berterima kasih kepada klan naga Lautan Timur untuk semuanya segera setelah muridnya hampir sepenuhnya sembuh. Ren, izinkan aku memperkenalkan semua orang kepada kamu. Zhao Guang berdiri di depan Hao Ren dan menunjuk ke seorang penatua yang wajahnya penuh kerutan saat ia berkata, ini adalah Raja Naga Kayu dari Istana Naga Gunung Yuhuang, Chiyun Dragon King. Ini adalah penatua pertama, penatua Lagu, dan ini adalah murid pertama penatua Song, Wui. Hao Ren menyatukan tangannya dan membungkuk sedikit. Senang bertemu denganmu, Raja Naga. Suku naga dibagi menjadi 5 klan besar sesuai dengan atribut unsur mereka, logam, kayu, air, api, dan bumi. Karena ada sejumlah besar naga elemen air, dan mereka tersebar di seluruh dunia, mereka kemudian dibagi menjadi 4 kelompok. Sungai, sungai, danau, dan laut. Oleh karena itu, menurut kategorisasi, keempat istana naga laut hanya memiliki peringkat lebih tinggi daripada klan naga sungai, dan danau dan mengelola semua naga unsur air, tetapi peringkat mereka setara dibandingkan dengan klan naga unsur lainnya. Itu berarti bahwa istana naga kayu di Gunung Yuhuang berada pada level yang sama dengan istana naga Lautan Timur secara teori. Istana naga Lautan Timur dapat memberikan tekanan pada klan naga Danau Dongting, tetapi itu tidak dapat mengeluarkan perintah kepada salah satu naga elemen kayu. Klan sungai, dan danau naga di bawah yurisdiksi Samudra Timur akan membayar upeti di klan naga Lautan Timur setahun sekali, dan raja-raja naga itu juga akan datang ke perayaan tahunan Istana Samudra Naga Timur. Namun, Raja Naga dari unsur kayu tidak akan datang kecuali mereka berteman dengan Istana Naga Lautan Timur, atau mereka menerima undangan besar. Oleh karena itu, bagaimana Gunung Yuhuang mengirim tidak hanya penatua pertama serta Raja Naga sendiri untuk berkunjung ke Zhao Guang adalah sesuatu yang sangat istimewa. Skala kunjungan agak signifikan. Tidak perlu bersikap sopan. Raja Naga Chiyun dengan ringan mengangkat lengan Hao Ren dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu membungkuk. Ini adalah Raja Naga Changye dari Istana Naga Kayu di Danau Changye, dan ini adalah penatua Si dan penatua kamu. Zhao Guang perlahan-lahan memperkenalkan semua orang ke Hao Ren. Hao Ren cepat membungkuk lagi. Ini adalah Raja Naga Yingtian dari Istana Naga Bumi di Gunung Longhu, dan ini adalah penatua pertama, penatua Ye. Hao Ren segera membungkuk dan menyambut mereka. Sisanya adalah pengikut dari 3 Raja Naga dan tua-tua, sehingga Zhao Guang tidak memperkenalkan mereka secara individu. Hao Ren memegang kedua tangannya, berjalan di sekitar dan membungkuk untuk menyambut mereka untuk menunjukkan rasa hormatnya. Yanzi, tunjukkan sopan santun. Zhao Hongyu dengan ringan berkata ketika dia melihat Zhao Yanzi memegang ranselnya dan tampak bingung. Halo, Paman, kata Zhao Yanzi dengan suara renyah. 3 Raja Naga dan tua-tua melihat betapa energi Zhao Yanzi dan tersenyum. Dragon Kings, silakan duduk, kata Zhao Guang sambil mengangkat tangannya untuk menunjukkan jalan ke sofa. Dari tampilan itu, Hao Ren tahu mereka baru saja tiba dan belum mendapat kesempatan untuk duduk. Yanzi, buat teh. Zhao Guang berkata dengan wajah tegas. Tidak ada pelayan di sekitar, jadi terserah Zhao Yanzi untuk membuat teh. Zhao Yanzi meletakkan ranselnya dan bergegas ke dapur dengan senyum lebar di wajahnya. 3 Raja Naga duduk di sofa, dan Zhao Guang dan Zhao Hongyu bergabung dengan mereka di sana.
Tak satu pun dari para penatua dan murid yang tersisa berani untuk duduk, dan Hao Ren melihat sekeliling dan tidak duduk juga. Aku datang dari jauh kali ini untuk berterima kasih kepada Istana Naga Lautan Timur karena menyelamatkan Wu Yi, murid pertama Gunung Yuhuang. Raja Naga Ciyun menghadap Zhao Guang dan berkata perlahan. Raja Naga ini tampak yang tertua. 5 klan naga unsur berasal dari akar yang sama, dan kita harus sering saling membantu, kata Zhao Guang sopan. Zhao Guang juga sedikit terkejut ketika ketiga Raja Naga tiba-tiba muncul di pintunya. Zhao Guang telah berurusan dengan beberapa masalah bisnis di grup Mingri. Jika itu bukan untuk jaringan intelijen klan Naga Lautan Timur, dia tidak akan tahu bahwa ketiga Raja Naga dan tua-tua telah memasuki kota Ocean Timur. Kami berencana untuk mengunjungi Istana Naga Lautan Timur, tetapi takut bahwa Raja Naga Zhao akan mengadakan perjamuan besar untuk kami. Setelah beberapa diskusi, kami memutuskan untuk mengunjungi rumah kamu. Ciyun Dragon King memandangi dua Raja Naga lainnya dan berkata, Changye Dragon King dan Yingtian Dragon King adalah teman lama aku, dan aku mengundang mereka untuk bergabung dengan aku. Teh di sini. Zhao Yanzi menjerit lagi. Dia memegang nampan besar dengan 5-6 cangkir Tie Guanyin satu teh. Dia berjalan menuju pusat ruang tamu dan meletakkan cangkir teh satu persatu di atas meja teh di depan sofa. Silakan minum, kata Zhao Guang sopan. 3 Raja Naga meraih cangkir dan menghirup. Kemudian, mereka mengangguk dan meletakkan teh itu kembali di atas meja teh kaca. Suatu kehormatan besar bagi kami untuk membuat kalian, 3 Raja Naga berkumpul di Samudra Timur. Laut Timur, Gunung Yuhuang, Danau Changye, dan Gunung Longhu harus memanfaatkan kesempatan ini dan berkomunikasi dengan baik, kata Zhao Guang dengan senyum lebar di wajahnya. Dia tidak setua 3 Raja Naga lainnya, tetapi keterampilan komunikasinya setara dengan mereka. 3 Raja Naga telah datang jauh-jauh ke sini dengan begitu banyak orang. Itu bisa menjadi pertanda baik atau pertanda buruk, sehingga Zhao Guang tidak berbicara terlalu cepat atau terlalu langsung. Gunung Yuhuang adalah klan naga paling berpengaruh di wilayah barat daya. Meskipun orang tidak bisa mengatakan bahwa Danau Changye dan Gunung Longhu mengandalkan Gunung Yuhuang, mereka mengikuti Gunung Yuhuang karena kepentingan mereka selaras. Pada kenyataannya, Danau Changye dan Gunung Longhu cukup berpengaruh di wilayah barat daya itu sendiri. Mereka setidaknya sekuat Danau Dongting di wilayah Samudra Timur, dan mereka memiliki setidaknya puluhan ribu pembudidaya. Ada sedikit air di wilayah barat daya, jadi pada dasarnya dikendalikan oleh naga unsur-unsur kayu dan unsur-unsur bumi. Karena itu, mereka tidak bisa dipandang sebelah mata. Itu juga sebabnya Zhao Guang berhati-hati dengan kata-katanya. Hehehe, Ciyun Dragon King melihat bahwa Zhao Guang masih dilindungi, jadi dia melambaikan tangannya. Para murid yang berdiri di belakang sofa segera mulai membuka semua kotak di lantai. 1 kotak penuh dengan gaharu berumur 10.000 tahun, 1 kotak penuh dengan pasir emas ungu, 1 kotak penuh dengan truffle hitam, dan kotak terakhir berisi batang pohon kuno yang jenuh dengan esensi alam yang kuat. Ini hanya hadiah kecil dari kami untuk berterima kasih kepada klan Naga Lautan Timur karena membantu kami, Ciyun Dragon King berkata sambil mengelus jenggotnya. Gunung Yuhuang telah menghabiskan banyak upaya dalam melatih Wu Yi beberapa ratus tahun ini, dan dia sangat berharga bagi kami. Jika dia kehilangan nyawanya di ujian umum kuil Naga Dewa, Gunung Yuhuang akan menderita kerugian luar biasa. Zhao Guang tidak tahu apa yang ada di dalam kotak-kotak itu, jadi dia masih waspada. Sekarang melihat bahwa itu semua adalah hadiah yang berharga, dia merasa lega. Dia sekarang tahu bahwa Raja Naga Ciyun datang dengan 2 Raja Naga lainnya untuk berterima kasih kepada mereka, jadi dia segera berkata, hadiah ini terlalu berharga. Samudra Timur tidak bisa menerima. Gaharu dan pasir emas ungu adalah bahan yang bagus untuk membuat harta dharma dan pil eliksir, khususnya gaharu berusia 10.000 tahun karena tidak dapat ditembus oleh api atau air. Bahkan sepotong kecil bisa dibuat menjadi liontin. Jika seseorang mengukir formasi arai di dalamnya, itu bisa menjadi harta dharma pertahanan yang kuat. Sekarang, ada sekotak penuh gaharu. Cendawan tanah hitam juga merupakan bahan yang bagus untuk membuat pil eliksir. Namun, bahkan jika itu tidak digunakan untuk ramuan, orang bisa menaruhnya di air panas dan meminumnya. Itu memiliki efek positif seperti meningkatkan aliran energi dan kekuatan. Ini adalah hal yang sangat berguna bagi para pembudidaya, dan sangat murah hati bagi Ciyun Dragon King untuk memberi mereka seluruh kotak. Batang pohon kuno itu pasti sesuatu yang berharga. Zhao Yanzi diam-diam pergi ke sisi Hao Ren. Dia menoleh padanya, dan dia bisa melihat matanya dipenuhi kegembiraan. Dia belum pernah mengalami hal seperti ini.
Tiga Raja Naga datang ke rumahnya hanya untuk mengucapkan terima kasih. Upeti yang diberikan oleh klan naga sungai, dan danau ke East Dragon Palace biasanya diberikan kepada mereka oleh Perdana Menteri dari istana atau tetua naga. Raja Naga biasanya tidak mengunjungi secara langsung, jadi sangat jarang tiga Raja Naga berkunjung. Pada kenyataannya, Zhao Hongyu dan Zhao Guang tidak pernah mengalami peristiwa seperti itu juga. Baik hadiah berharga dan penampilan ketiga Raja Naga itu adalah pertanda kuat bahwa ketiga klan naga ini ingin menjalin persahabatan dengan Samudra Timur. Klan Naga Lautan Timur sedang naik daun. Ini hanya hadiah kecil. Raja Dragon Zhao, kamu tidak perlu bersikap sopan. Ciun Dragon King mendongak dan melihat Hao Ren di belakang Zhao Guang. Fuma Raja Naga Zhao benar-benar orang yang berbakat. Dia sangat bagus. Itu jelas mereka terkesan dengan kinerja Hao Ren di ujian umum Dragon Guts Rines. Mereka mungkin juga tahu bahwa Hao Ren telah dipromosikan menjadi inspektur level 3. Zhao Guang tersenyum senang ketika dia berbalik dan menatap Hao Ren. Ekspresi wajahnya dipenuhi dengan lebih banyak kasih sayang dan cinta kebapaan. Aku masih punya permintaan lain, tapi aku tidak tahu apakah Raja Naga Zhao akan menerimanya. Tanya Raja Naga Ciun. Tolong katakan. Kata Zhao Guang langsung. Aku ingin melihat ahli ramuan Laut Timur. Itu adalah pil yang sangat berharga, jadi aku ingin mengembalikan hadiah kecil secara langsung, Ciun Dragon King berkata dengan tulus. Bab 460. Ini, Zhao Guang ragu sebentar. Ren, pergi bawa Yujia jika dia bebas, kata Zhao Hongyu sambil membalikkan kepalanya dan menatap Hao Ren. Oke, kata Hao Ren tanpa ragu-ragu. Dia berjalan ke pintu yang terhubung ke kebun belakang dan mengeluarkan Little Light dari kalungnya. Dia membentuk bola energi merah dan terbang dengan cepat ke Little Light. Penatua pertama dari Gunung Yuhuang telah melihat singa salju Hao Ren di ujian umum kuil Dewa Naga, jadi dia tidak terkejut sama sekali. Namun, para tetua lainnya dan tiga Raja Naga agak terkejut ketika Hao Ren menunggangi binatang iblis. Istana Naga Lautan Timur memang kuat, cukup kuat untuk memiliki sumber daya untuk melatih makhluk iblis, pikir ketiga Raja Naga itu ketika mereka mengambil cangkir teh mereka. Hao Ren adalah inspektur regional kota Laut Timur, jadi dia diizinkan terbang di langit. Dengan Little Light, hanya perlu satu kedipan mata baginya untuk pulang dari rumah Zhao Yanzi ke rumahnya. Little Light terbang ke bagian belakang rumah, dan Hao Ren mendekati jendela kamar Xie Yujia dan melihatnya sedang belajar. Xie Yujia mengenakan piyama birunya dan mengenakan sandal kecil. Dia baru saja mencuci rambutnya, dan dia tidak mengikatnya. Secara keseluruhan, dia memiliki temperamen yang lembut. Dong, 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 dong. Hao Ren mengetuk jendelanya dengan ringan. Xie Yujia menoleh, tampak agak bingung. Dia melihat Hao Ren di jendela dan tampak sedikit terkejut tetapi bergegas untuk membuka jendela. Ibu Yanzi ingin kamu datang sebentar. Kultivator yang kamu selamatkan terakhir kali datang dengan klan naganya untuk berterima kasih. Namun, tidak apa-apa jika kamu tidak ingin pergi, kata Hao Ren sambil duduk di Little Light. Tidak apa-apa. Aku akan memeriksanya, Xie Yujia meletakkan penanya. Kemudian, dia menatap dirinya sendiri dan melihat bahwa dia masih mengenakan piyama. Dia ingin berubah dulu, tapi Hao Ren ada di jendela. Yujia, keluar. Little Light mengambang di udara di luar, dan Hao Ren mengetuk jendela. Oh. Hao Ren tiba-tiba menyadari dan memutar telinga Little Light untuk memerintahkannya untuk berbalik. Punggung mereka sekarang menghadap jendelanya. Xie Yujia tersipu ketika dia menutup gordennya. Beberapa menit kemudian, gorden dibuka kembali, dan dia dengan hati-hati memanjat keluar jendela. Dia telah berubah menjadi kemeja putih bersih dan celana jeans, membuatnya terlihat sangat segar. Hao Ren meraih untuk menangkapnya dengan lengannya sehingga dia bisa memanjat ke punggung Little Light dari jendela. Kamar Xie Yujia berada di lantai pertama, dan menghadap ke taman, jadi masih ada jarak antara jendela dan tanah. Hati-hati, Hao Ren mendukung Yujia dengan bahunya, memeluknya secara langsung. Tubuhnya terasa lembut tetapi sedikit berbeda dari Zhao Yanzi. Xie Yujia adalah antara dewasa dan muda. Aku baik-baik saja, Xie Yujia duduk di depan Hao Ren. Dia mendorong tangannya dengan lembut, dan wajahnya agak merah. Meskipun dia dan Hao Ren saling kenal dengan baik, dia masih terlalu malu untuk membiarkannya menyentuh tubuhnya. Hao Ren melepaskannya, merasa sedikit malu. Dia ingin menjelaskan tetapi berpikir tidak ada tujuan nyata untuk itu. Juga, cara Xie Yujia datang untuk membuka jendela terasa seperti mereka melihat satu sama lain secara diam-diam.
Pada kenyataannya, Hao Ren tidak ingin ditanyai oleh nenek, jadi dia tidak pergi melalui pintu depan. Oh Little White, pergi ke rumah Yanzi. Hao Ren menepuk pantat Little White. Little White mengerang tetapi masih terbang menuju rumah Zhao Yanzi. Dong! Little White mendarat di kebun belakang rumah Zhao Yanzi. 3 Raja Naga baru saja minum 2 teguk teh, dan Hao Ren sudah membawa Xie Yujia. Itu sangat cepat dan efisien, dan para Raja Naga semua terkesan oleh kecepatan terbang binatang iblis itu. Paman, Bibi, Xie Yujia menyapa Zhao Guang dan Zhao Hongyu saat dia mengikuti Hao Ren dari pintu belakang dengan sedikit rona merah di wajahnya. Zhao Yanzi mendengus ringan ketika dia melihat Xie Yujia. Ayo, Yujia, Zhao Hongyu berdiri dengan antusias dan membawa Yujia ke tengah ruang tamu. Dia kemudian memperkenalkannya kepada 3 Raja Naga. Xie Yujia tidak mengerti konsep istana naga, jadi dia memperlakukan mereka seperti manula dengan sopan santun dan rasa hormat. Ketiga Raja Naga ini, serta para tetua dan murid mereka, tidak bisa menahan keheranan mereka ketika mereka melihat betapa muda Tuan Eliksir dari Istana Naga Laut Timur. Mereka semua berpikir bahwa Master Eliksir yang bisa membuat pil eliksir level 4 setidaknya berusia beberapa ratus tahun. Penatua pertama dari Gunung Yuhuang telah melihat Xie Yujia sebelumnya, tetapi dia tidak berharap bahwa gadis muda seperti itu akan menjadi ahli eliksir yang dihormati di Istana Naga Lautan Timur. Mereka semua terkejut dan menimbang kemampuan Xie Yujia. Dia cantik tanpa perselisihan, tetapi dia tidak membagikan aura dari inti naganya. Mungkinkah dia berada di tingkat Qian atau tingkat Kun? Ketiga Raja Naga itu tersenyum ketika mereka diam-diam menyampaikan pesan satu sama lain dengan mata mereka. Dia mungkin bukan pembudidaya naga, Yingtian Dragon King dari Longhu Mountain berkata dengan ringan. 2 Raja Naga lainnya sama-sama sedikit terkejut. Mereka menyadari betapa hebatnya strategi yang dimiliki klan Naga Lautan Timur, dengan mengambil seorang ahli ramuan yang bahkan bukan seorang pembudidaya naga. Ketika Zhao Hongyu melihat mereka lewat melihat sekeliling, dia mengingatkan mereka dengan mengatakan, Qiyun Dragon King. Oh, benar. Qiyun Dragon King bereaksi dengan cepat. Dia mengeluarkan sebuah kotak dari cincinnya sambil tersenyum ramah pada Xie Yujia. Gunung Yuhuang adalah daerah yang miskin, dan kami tidak memiliki sesuatu yang istimewa. Inilah 6 ginseng darah sebagai simbol rasa terima kasih kami. Xie Yujia mengambil alih kotak itu dari Qiyun Dragon King dengan kaku. Kemudian, dia dengan hati-hati membuka kotak itu. Ada 6 ginseng merah yang tertata rapi, dan mereka terlihat sangat manjur. Zhao Guang diam-diam terkejut karena nilai 6 ginseng darah jauh melebihi kotak harta karun. Raja Naga Qiyun dari Gunung Yuhuang mengatakan dia berada di daerah yang miskin, tapi itu hanya untuk bersikap sopan. Gunung Yuhuang memiliki tanah yang kaya di wilayah barat daya, dan memiliki banyak tumbuhan spiritual. Istana Naga Lautan Timur berada di Samudra Timur, dan memiliki banyak karang dan kerang. Raja Naga Qiyun dari Gunung Yuhuang mengendalikan beberapa ngarai di sekitarnya, jadi ia juga memiliki banyak hal langka. Gaharu adalah salah satu produk lokal khusus Gunung Yuhuang, dan ginseng darahnya sangat unik. Pentingnya ginseng darah bagi Gunung Yuhuang seperti es mistik bagi klan Naga Laut Barat. Qiyun Dragon King menganggap remeh nilai hadiah ini. Ginseng darah sebening kristal sangat berharga karena akan membutuhkan waktu setidaknya 1000 tahun untuk tumbuh menjadi kualitas itu. Xie Yujia memegang kotak itu tetapi tidak tahu apa yang harus dilakukan dengannya. Yujia, kamu harus menerima hadiah itu karena itu dari Qiyun Dragon King, kata Zhao Hongyu. Terima kasih, Raja Naga. Xie Yujia tersenyum manis dan meletakkan kotak itu di atas cincinnya. Dia telah menghabiskan banyak waktu baru-baru ini membaca tentang ramuan spiritual, tetapi ginseng merah tidak ada yang pernah dia lihat sebelumnya. Karenanya, dia tidak bisa memperkirakan nilai dari ke-6 ginseng ini. Ginseng darah ini berada di peringkat tepat di bawah herbal roh level 6 yang merupakan bahan pembuat ramuan terbaik. Ginseng darah adalah ramuan spiritual level 5, dan hampir punah. Itulah mengapa ensiklopedia Zhen Chongming memberinya tidak merekamnya. Jika Xie Yujia menunjukkan kepada Zhao Guang 3 bahan yang didapatnya dari Kunlun, dia pasti akan sangat terkejut. Tidak ada banyak ramuan roh level 6 di dunia, dan kemampuan Sky Mountain Sect untuk menumbuhkan lotus 7 warna, yang membantu mereka mendapatkan posisi yang kuat di Six Heaven, sudah menjadi bukti betapa berharganya ramuan roh level 6. Zhao Yanzi yang sangat bersemangat tadi merasa sedikit cemburu setelah dia menyaksikan Qiyun Dragon King memberi hadiah kepada Xie Yujia. Aku masih punya permintaan lain. Qiyun Dragon King ragu-ragu untuk beberapa detik dan berkata dengan nada hormat.
Master Elixir level 4 mungkin hanya tamu terhormat di East Dragon Palace, tetapi dia akan sangat penting bagi pasukan yang lebih kecil. Meskipun Gunung Yuhuang juga kaya, kekuatan mereka masih belum sebanding dengan Istana Naga Lautan Timur. Tolong. Xie Yujia juga menghormatinya. Kedua Raja Naga di samping Qiyun Dragon King juga tampak lebih tulus. Zhao Hongyu juga terlihat serius sekarang. Dia tahu bahwa tidak mungkin ketiga Raja Naga itu datang ke Istana Naga Lautan Timur hanya untuk menyambut mereka. Zhao Guang juga menyadari itu, jadi dia berhati-hati dengan kata-kata dan perilakunya di depan tiga Raja Naga. Tentu saja, East Dragon Palace telah membantu salah satu pembudidaya unsur kayu Gunung Yuhuang, sehingga membuat mereka menunjukkan rasa terima kasih. Namun, itu tidak cukup bagi Qiyun Dragon King untuk datang ke sini sendiri dan membawa serta dua Raja Naga lainnya. Klan Naga Elemen Kayu kami memiliki ikatan yang dalam dengan herbal roh, dan oleh karena itu kami tahu sedikit pembuatan eliksir. Namun, kami fokus pada kultivasi, jadi kami masih perlu bekerja pada keterampilan membuat ramuan kami, Qiyun Dragon King perlahan berkata sambil menatap Xie Yujia. Sekarang klan elemental kayu Gunung Yuhuang kami menjadi teman dengan Istana Naga Lautan Timur, apakah kamu bersedia membuat satu pil untuk kami? Zhao Hongyu diam-diam merasa lega setelah mengetahui niat sebenarnya Qiyun Dragon King. Nilai kotak harta dan 6 ginseng darah tidak lebih rendah dari Life Fortune Pill yang diberikan Xie Yujia kepada Yuhuang Mountain. Namun, Life Fortune Pill sangat jarang, dan tidak ada yang mau menjualnya. Mereka datang ke sini dengan banyak hadiah, dan itu membuat Zhao Hongyu gugup. Sekarang niat mereka diketahui, Zhao Hongyu merasa lega. Xie Yujia tidak tahu harus berbuat apa dalam situasi seperti itu. Pil yang dia buat dikonsumsi sendiri atau disimpan untuk Hao Ren, dan dia belum pernah menemukan tamu yang sangat penting yang datang jauh-jauh untuk memintanya membuatkan pil untuknya. Dia juga seorang Raja Naga, jadi dia tidak bisa menerima permintaannya karena itu adalah situasi politik. Dia memandang Hao Ren memandang Zhao Hongyu, dan Zhao Hongyu memandang Zhao Guang. Xie Yujia milik Istana Naga Lautan Timur, dan Zhao Guang harus memutuskan apakah dia harus membuat pil untuk tamu-tamu ini dari jauh. Qiyun Dragon King terlihat agak malu. Dia menghadiahkan beberapa kotak harta karun untuk berterima kasih kepada Istana Naga Lautan Timur atas bantuan mereka sambil juga berharap bahwa dia bisa mendapatkan rekomendasi sehingga Master Elixir dapat membantunya. Dia tidak berharap Master Elixir milik Istana Naga Laut Timur dengan sepenuh hati, dan panggilan terakhir ada di tangan Zhao Guang. Di sisi lain, Qiyun Dragon King semakin terkesan dengan kekuatan Istana Naga Lautan Timur. Pil apa yang kamu cari, Qiyun Dragon King? Tanya Zhao Guang. Suaranya terdengar sangat tenang. Bagi Qiyun Dragon King, suara Zhao Guang juga mewakili kekuatan perkasa dari East Dragon Palace. Ini pil peremajaan level 4, aku sudah menyiapkan semua bahan dan hanya berharap wanita ini bisa membantu aku membuatnya, kata Qiyun Dragon King. Karena Master Elixir tidak dipekerjakan seperti yang dia harapkan, dia tidak bisa langsung bertanya pada Elixir Master sendiri. Karena itu, ia harus membuka diri dengan Zhao Guang. Yujia, bagaimana menurutmu? Zhao Guang berbalik untuk bertanya pada Xie Yujia dengan lembut. Level 4. Aku bisa mencobanya, Xie Yujia mengangguk dan berkata. Terima kasih. Qiyun Dragon King sangat gembira. Dia mengambil kotak emas seukuran telapak tangan dari cincinnya dan menyerahkannya kepada Xie Yujia dengan hati-hati. Pil peremajaan tingkat 4 terkenal di First Heaven karena kemampuannya untuk memperpanjang hidup seseorang. Selama kualitas bahannya bagus, pil itu bisa memperpanjang umur seseorang selama 100 tahun. Bagi beberapa pembudidaya naga yang lebih tua, 100 tahun ini mungkin merupakan 100 tahun paling kritis mereka. Gunung Yuhuang sangat dihormati di wilayah barat daya, tetapi Qiyun Dragon King sudah berusia lebih dari 600 tahun. Karena dia berada di level Sun, dia mencapai akhir hidupnya. Putra sulungnya baru berusia sekitar 300 tahun, tetapi ia masih mengenakan biaya pada level Sun. Dia masih kurang kredibilitas dan kekuatan untuk memimpin klan. Namun, jika Qiyun Dragon King dapat memperpanjang hidupnya selama 100 tahun lagi, segalanya akan berbeda. Bahkan jika dia tidak bisa menerobos, dia dapat membeli waktu untuk putranya untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam kultivasi, lebih baik mempersiapkannya untuk mengambil alih klan naga Gunung Yuhuang. Oleh karena itu, pil peremajaan ini adalah kunci bagi klan naga Gunung Yuhuang untuk menstabilkan urusan interiornya. Aku akan mengunjungi lagi Istana Naga Lautan Timur dalam 1 bulan, dan kuharap kau bisa menyelesaikan pil itu saat itu. Qiyun Dragon King berkata kepada Xie Yujia dengan senyum lebar di wajahnya.
Dia punya harapan tinggi untuknya. Tepat ketika Xie Yujia menggerakkan bibirnya ketika dia ingin mengatakan sesuatu, Qiyun Dragon King mengeluarkan tungku giok seukuran ibu jari dari cincinnya dengan cepat karena dia pikir dia akan kembali pada kata-katanya. Dia mengucapkan mantra, dan tungku batu giok ini yang awalnya terlihat seperti mainan perlahan menjadi lebih besar dan lebih besar di telapak tangannya. Qiyun Dragon King meletakkan tungku batu giok di lantai, dan itu berubah lebih besar sampai nyaris tidak bisa ditahan oleh dua tangan. Ini adalah Herb King Furnace, dan ini adalah salah satu harta paling berharga di Gunung Yuhuang. Kamu bisa menggunakan tungku giok ini untuk membuat pil, dan prosesnya harus lebih efisien, kata Raja Naga Qiyun. Xie Yujia menatap tungku batu giok dan kemudian pada Qiyun Dragon King lagi. Dia masih punya banyak hal untuk dikatakan. Raja Naga Qiyun tiba-tiba melambaikan tangannya pada Zhao Guang. Kita akan selamanya ingat bagaimana Istana Naga Lautan Timur membantu Gunung Yuhuang. Jika Istana Naga Lautan Timur membutuhkan bantuan di masa depan, Gunung Yuhuang pasti akan mencoba yang terbaik untuk membantu. Membuat pil level 4 bukanlah tugas yang mudah. Qiyun Dragon King takut Xie Yujia akan mundur, jadi dia tidak peduli dengan sopan santun dan berbalik. Dia siap pergi. Melihat Qiyun Dragon King hendak melangkah keluar dari pintu, Xie Yujia akhirnya berkata, Raja Naga. Tidak akan memakan waktu sebulan untuk membuat pil. Jika kamu bisa menunggu sekitar 1 jam, dan aku akan minum pil untuk kamu. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.